Jubir Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Jember, Gatot Triyono, menyebutkan hingga 7 Juni 2020, jumlah pasien positif COVID-19 di Jember berjumlah 60 orang, sedangkan pasien sembuh sejumlah 11 orang. Sementara itu, sedang dalam perawatan sebanyak 46 orang di Jember dan 1 pasien dirawat di Lumajang. Sementara itu, pasien meninggal dunia sebanyak 3 orang. Tambahan pasien sembuh 1 orang diketahui warga Karangrejo, Kecamatan Sumbersari yang sebelumnya merupakan kasus COVID-19 positif COVID-19. Dengan jumlah tersebut, Pemkab Jember menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang kini masih sangat berpotensi di tengah masyarakat. Apalagi dengan adanya kebijakan new normal yang secara bertahap mulai diberlakukan oleh pemerintah, khususnya di area publik, diharapkan tidak menjadi pemicu baru kasus COVID-19 di Jember. Masyarakat diharapkan selalu waspada dengan mematuhi ketentuan pencegahan virus COVID-19, dengan rajin mencuci tangan dan memakai masker saat beraktivitas. Data pasien corona untuk sampai tanggal 7 kemarin bisa itu ada tanggal 6 ada tambahan yaitu 5 pasien positif COVID-19, itu ada di Kecamatan Jombang 3 orang, Wuluhan dan Patra. Dan alhamdulillah pada kemarin ada pasien COVID-19 di Kabupaten Jember yang sembuh, yaitu kasus ke-18 yang berasal dari Karangrejo, Kecamatan Sumbersari. Yes. Yeah. Dan untuk hari ini masih belum ada tambahan. Mudah-mudahan tidak ada tambahan kasus positif COVID-19. Dan harapan kami pasien-pasien yang positif COVID ini akan sembuh lebih cepat dari yang lain. Dari Jember, Yudhisadi, Jember 1 TV melaporkan. Pemfitnahan ini bermula saat akun Facebook bernama M. Iqbal memposting kalimat fitnahan. Dalam kalimat tersebut, ia menyebut jika pandemi COVID dijadikan bisnis oleh para dokter. Karena saat melakukan rapid test di salah satu rumah sakit swasta, ia harus menghabiskan biaya sebesar Rp650.000. Postingan tersebut membuat para dokter di Jember geram dan merasa terfitnah sehingga melaporkan akun M. Iqbal ke Polres Jember. Kasat Reskrim Polres Jember AKP Frans Kambaren menjelaskan bahwa laporan terhadap akun M. Iqbal sudah diterima. Untuk selanjutnya, ia akan memanggil pemilik akun dan juga pelapor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sampai saat ini, ia juga mengaku masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Jadi kita sampaikan ini kan sudah di luar ini sebenarnya. Ya. Kita sampaikan bahwasanya memang sudah kita terima untuk pelaporan tersebut hari Jumat malam. Ini masih kita proses untuk sementara ini tahap penyelidikan terlebih dahulu. Ada fakta baru atau bukti baru dan dari penyelidikan tersebut? Nanti kita periksa dulu saksi-saksi. Apa ada laporan tersangka baru dah? Belum, itu masih jauh. Pelaku sudah dipanggil? Belum, nanti kita rencanakan saksi-saksi terlebih dahulu. Apa sudah diketahui identitas pelaku dan? Masih lidik. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Nampak kobaran api membumbung tinggi dan membakar seluruh bodi mobil yang berhenti di traffic light perempatan Mangli, Jember. Warga yang mencoba memadamkan api tetap tak mampu lantaran api dengan cepat meluluh lantakkan seluruh bodi mobil tersebut. Petugas pemadam kebakaran kemudian datang ke lokasi kejadian usai menerima laporan dari Polsek Kaliwates. Petugas kemudian memadamkan api kurang lebih 1 jam dan api berhasil dipadamkan. Jadi meluncur damkar, ada berita kebakaran mobil merek Hyundai, nomor polisi P1731. Itu asal dari listrik. Penyebab kebakaran? Ya dari listrik itu. Dari listrik. Ya. Ini mobil dari arah mana, Pak? Mobilnya dari Acung. Mau ke? Kejadian terbakarnya mobil tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan perempatan Mangli, Jember. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Saat ditemui usai sidang, kuasa hukum Faris Zainal Abidin mengajukan eksepsi lantaran surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dinilai kurang lengkap sehingga pihaknya mengajukan eksepsi dalam sidang sebelumnya. Zainal juga menyebut bahwa korupsi Pasar Manggisan ini merupakan rangkaian tindak pidana korupsi di Kabupaten Jember. Sidang akhirnya ditunda 16 Juni mendatang dengan tanggapan jaksa mengenai eksepsi kedua terdakwa tersebut. Meski demikian, baik terdakwa Faris dan Dodi nantinya akan mengungkap siapa saja yang memerintah, yang ikut serta dan juga membantu terjadinya pidana korupsi Pasar Manggisan ini. Tak hanya itu saja, kuasa hukum Faris menolak bahwa kliennya merupakan aktor utama dalam kasus ini. Karena Faris hanya seorang karyawan yang melaksanakan perintah terdakwa Sugeng Irawan ataupun Dodi. Sedangkan Dodi bertugas sebagai penyedia desain bangunan Pasar Manggisan. Perkara Pasar Manggisan ini ada merupakan bagian dari rangkaian banyak tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Jember. Faris di sini adalah dalam rangka ingin mengungkap fakta yang sebenarnya. Jadi Faris ini hanya karyawan, apalah kekuatan seorang karyawan. Kalau tidak ada dasar perintah dari orang yang memerintahkan. Nah, dalam rangka itu kami ingin mengungkap yang memerintahkan, yang ikut serta, yang ikut membantu terjadinya tidak pidana korupsi. Jadi kami kooperatif kepada penegak hukum, baik kepada kejaksaan dalam persidangan nanti, juga kepada ketika dilakukan penyelidikan di panitia angket, kami kooperatif memberikan keterangan yang seterang-terangnya. Sementara itu, sidang dua terdakwa lainnya yakni Anas Ma'ruf dan juga Edi Sandi juga ditunda pada 23 Juni mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. Karena pada Selasa kemarin, para saksi tidak bisa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tanpa keterangan yang jelas. Hari ini untuk terdakwa Faris, agendanya eksepsi, begitu juga dengan Irawan eksepsi. Untuk terdakwa Edi Sandi dan Anas, saksi namun kami tunda karena tidak kehadirannya saksi, sudah kami panggil. Dari Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Diketahui saat kejadian, korban yang memiliki ciri-ciri seperti bapak-bapak dengan kisaran umur 50 tahun sedang berhenti di traffic light menunggu lampu hijau menyala. Namun tiba-tiba dibaca oleh pelaku yang sebelumnya duduk-duduk di bahu kiri jalan. Saat itu korban melaju dari arah Letjen Suprapto menuju ke Jalan Sumatera. Beruntung tidak jauh dari lokasi kejadian ada pos polisi lalu lintas dan tim alap-alap Sat Sabara Polres Jember yang langsung mengamankan pelaku dengan dibantu oleh warga. Korban yang mengalami luka bacokan di tangan sebelah kiri langsung diantarkan ke Puskesmas Sumbersari untuk mendapatkan pertolongan. Caranya dari mana? Yang korban nih, yang korban, lampu merah kan? Turun mandek. Jadi bergoyang. Enggak, pelaku di mana? Pelaku di sini. Oh, duduk di sini. Kejar ke sana kan? Jadi kan? Jadi sampai di sana langsung dibaca. Langsung lari kan? Lari ke sini. Jatuh di sini, jatuh menengok. Langsung ke sana mas. Itu kejadiannya di situ. Sampai nggak tahu kalau bawa apa gambar senjata? Senjatanya nggak tahu. Tahu-tahunya sudah ditegak. Apa yang dibawa? Apa itu yang parang? Parang ya, pedung ya. Ya betul nggak ada. Korbannya kondisinya gimana? Oh jatuh. Berapa kali gitu? 3 kali. Setelahnya ya apa lukanya? Lukanya begini namanya. Laki perempuan laki. Siapa? Kaos kuning gitu. Pakai kuning. Nggak tahu orang mana tuh. Tadi setelah dibaca itu korban sempat menghindar atau gimana, Pak? Pokoknya menghindar ke sana ya. Langsung polisinya datang. Beraniin. Itu wes sampai di situ toh. Korban ini kenal sama pelaku apa enggak, Pak? Nggak kenal mungkin. Yang itu banyak kok beda kok. Cuma orang itu kok yang kena. Itu katanya ada Stres memang. Bukan ada. Kemarin ini jatuh nggak apa-apa. biar kebiasaannya duduk di situ. Enggak, di sana. Intinya di sana. Sementara itu, menurut Kanit Turjawali Sat Sabara Polres Jember, Ibda Kukun Walui Hasanudina, mengetahui adanya aksi kriminalitas di kawasan traffic light Geladak Kembar, pihaknya langsung menuju lokasi kejadian. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa ini langsung diamankan dan didampingi oleh orang tuanya. Namun polisi terus melakukan penyelidikan dan menunggu hasil pemeriksaan untuk memastikan pelaku benar-benar stres ataukah tidak.
Tadi di area sekitar Lada Kembar ada laporan dari masyarakat kasus pembacokan. Akhirnya kita meluncur ke TKP dan kita amankan tersangka, kita bawa barang bukti, kita serahkan kepada unit Piket Reskrim, dan di dalam pelaksanaan mengamankan korban atau tersangka tidak dilakukan kekerasan. Jadi kita serahkan dalam kondisi sehat dan baik-baik. Untuk korban, ya kami dibantu dengan masyarakat sudah dibawa ke Puskesmas Sumbersari untuk mengadakan upaya penanganan pertama. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. PT Kereta Api Daob 9 Jember mulai tanggal 12 Juni resmi mengoperasikan kembali 4 perjalanan kereta api. 4 kereta api tersebut yakni Kereta Api Ranggajati relasi Jember-Cirebon, Kereta Api Sri Tanjung relasi Ketapang Lempuyangan, Kereta Api Tawangalun relasi Ketapang Malang Kota Lama, dan Kereta Api Probowangi relasi Ketapang Surabaya Gubeng. Menyambut tatanan new normal dalam perjalanan kereta api, PT Kereta Api Daob 9 Jember melakukan persiapan baik di stasiun maupun di atas kereta api sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Penumpang kereta api diwajibkan mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker dan face shield yang disediakan oleh PT Kereta Api. Manajer Humas Daob 9 Jember Mahendro Trangbawono menyampaikan, untuk penumpang kereta api diwajibkan menunjukkan surat keterangan bebas COVID, baik PCR maupun rapid test saat melakukan boarding pass di stasiun kereta. Untuk pembeliannya sendiri, kami sarankan melalui online ya. Online itu bisa dilakukan H-7 sebelum keberangkatan. Untuk yang loket sendiri hanya melayani H-3 jam sebelum keberangkatan. Selain itu, syarat yang terpenting juga calon penumpang diwajibkan mempunyai atau nanti ketika melakukan proses boarding menunjukkan surat keterangan bebas COVID, entah itu dari rapid test maupun dari tes PCR. Kalau dari rapid test non reaktif, kalau dari PCR itu negatif COVID ya. Pihak Daob 9 Jember juga menyediakan hand sanitizer di dalam kereta api dan di stasiun, serta melakukan pemeriksaan suhu tubuh penumpang di atas kereta api selama 3 jam sekali. Dari Stasiun Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Ratusan mahasiswa IAIN Jember berunjuk rasa di depan kantor rektorat dengan membawa sejumlah poster yang bertuliskan tuntutan agar pihak rektorat mengeluarkan kebijakan keringanan iuran uang kuliah tunggal atau UKT. Namun sayang, aksi unjuk rasa ini tanpa mempedulikan physical distancing yang merupakan salah satu protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Dalam aksi unjuk rasa ini, para mahasiswa berharap dapat berdialog atau audiensi langsung dengan pihak rektorat karena selama ini tidak pernah digubris oleh pihak rektorat. Kenapa kami mengadakan aksi ini? Sebelum-sebelumnya kami sudah melayangkan surat audiensi. Tapi pimpinan itu tidak pernah menggubris. Bahkan kemarin saat mau mengadakan audiensi, salah satu dari pimpinan itu tidak menemui, Mas. Yang kami mintakan 4 pimpinan. Dalam aksinya, mahasiswa IAIN Jember mendesak pihak kampus untuk mengeluarkan kebijakan tentang keringanan membayar uang kuliah tunggal atau UKT di tengah kesulitan ekonomi keluarga mahasiswa akibat pandemi COVID-19. Oleh karenanya itu, di sini kami dari suara-suara mahasiswa yang sudah kita tampung suaranya ketika itu, bahwasanya mereka memang menyatakan bahwasanya mereka agak kesusahan dalam untuk membayar UKT ini. Maka dari itu, kami dari mahasiswa menuntut agar adanya banding ataupun untuk menyicil pembayarannya. Kita tidak meminta untuk dinolkan kepada UKT, tidak, tapi mungkin ada keringanan-keringanan. Pihak Rektorat IAIN Jember bersedia memberikan keringanan iuran UKT bagi mahasiswa terdampak COVID-19, asalkan mahasiswa mengajukan surat permohonan tertulis yang disertai bukti lampiran yang berlaku. Begitu juga misalkan ada orang tua wali yang betul-betul terdampak, maka 3 hal yang bisa dilampirkan. Yang pertama adalah
terkait dengan surat pembentukan hubungan kerja PHK dari perusahaan. Itu saja kan sudah cukup. Atau kalau tidak, orang tua wali itu yang ini terjangkit atau yang terpapar karena COVID, baik itu meninggal ataupun masih sakit. Yang ketiga ini paling ringan adalah mungkin pekerja informal yang tidak ada statusnya seperti yang di pasar, terus karena COVID ditutup dan sebagainya, atau tukang atau petani dan sebagainya, maka itu cukup dengan surat keterangan kepala desa. Selain menuntut keringanan iuran UKT, mahasiswa juga menuntut pihak IAIN Jember turut serta menyuarakan tuntutan pemotongan iuran UKT kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Program penerimaan dan pendistribusian paket bantuan BTT COVID-19 di wilayah Kecamatan Wuluhan yang berupa sembako terpaksa tidak dibagikan kepada warga karena dinilai tidak tepat sasaran. Dari data Kecamatan Wuluhan, data penerima lansia di wilayah Kecamatan Wuluhan sebanyak 1.021 orang dan untuk duafa sebanyak 3.092 orang. Sedangkan untuk para difabel sebanyak 55 orang. Namun yang sesuai dengan data di lapangan dan dapat didistribusikan hanya sebanyak 2.309. Sisa paket sembako yang tidak didistribusikan karena dinilai tidak tepat sasaran sebanyak 1.842 dan dalam waktu dekat pihak Kecamatan Wuluhan akan segera mengembalikan paket sembako tersebut kepada Satgas COVID-19 Kabupaten Jember. Ini adalah hasil pengumpulan dari mereka yang tidak tepat sasaran. Ketika ada sisa dan tidak tepat sasaran dengan kriteria mereka yang mampu terutama, maka ini kembali. Karena itu dari kecamatan nanti kita akan kembalikan ke gugus tugas COVID Kabupaten Jember. Ini gak tepat sasaran maksudnya dalam warga mampu atau gimana? Dilihat real di lapangan, mereka-mereka yang sudah mampu itu tidak bisa diberikan, atau yang double yang sudah menerima bantuan-bantuan yang lain ini juga kita tidak berikan. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan juga tingkat desa untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Namun sayangnya tingkat kesadaran masyarakat ternyata masih sangat rendah. Terbukti di sejumlah tempat keramaian seperti Pasar Semboro terlihat banyak sekali pedagang dan juga pembeli yang tidak memakai masker. Padahal jumlah orang tanpa gejala atau OTG di Semboro mencapai 8 orang. Pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 1 orang, orang dalam pantauan atau ODP sebanyak 9 orang, dan orang dalam resiko atau ODR sebanyak 1.812 orang. Namun di sisi lain ada juga pedagang dan juga pembeli yang masih patuh terhadap anjuran pemerintah tersebut, sehingga selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Sampean percaya apa gak, Dek? Pak geblok apa corona iki, Pak, Dek? Percaya kenyataannya memang ya, percaya. Ade, pemerintah gak kurang-kurang. Ngongkon wong ya bantu wong. Kon nggih masker angel menurut sampean piye, Pak, Dek? Wonge dhewe sing angel. Piye, Pak, Dek? Wonge sing angel gablek. Wonge sing angel. Dari Semboro, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Ucap syukur dilontarkan Sibawi setelah dinyatakan sembuh dan bebas COVID-19 oleh dokter RSUD Subandi Jember. Sibawi diketahui merupakan salah satu pasien klaster Goa Jember yang dirawat selama 17 hari, mulai dari tanggal 26 Mei sampai tanggal 12 Juni. Melalui perawatan yang intensif serta isolasi, Sibawi akhirnya dinyatakan sembuh dari COVID-19 berdasarkan swab terakhir pada tanggal 9 dan juga 10 Juni 2020. Sibawi dirawat intensif dan ditangani oleh dokter spesialis paru RSUD Dr. Subandi, yakni Dr. Retna. Sebelum beranjak pulang, Sibawi juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para dokter dan juga perawat yang menangani dirinya sampai sembuh. Maksimal ada perawatan dari sini sudah maksimal, cukup baik untuk saya
Dan saya ini sangat berterima kasih sama perawat di sini, utamanya pada Bu Dokter Ratna. Dan seterusnya saya ini bisa dapat sembuh dengan secara cepat. Menurut uraiannya Bu Dokter. Usai dinyatakan sembuh, si Bawi langsung diantarkan kembali ke rumahnya di Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, Jember menggunakan ambulan desa. Tiba di rumah, si Bawi disambut oleh Muspika Sukowono dan juga keluarganya. Tak lupa, Muspika juga menghimbau selama di rumah, si Bawi diharuskan tetap memakai masker saat beraktivitas sebagai langkah antisipasi tertular kembali virus COVID-19. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Kepala OJK Jember Azil Syah Nurdin berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap isu yang beredar tentang perbankan yang dinilai tidak sehat. Menurutnya beberapa kekurangan memang ada, tetapi kekurangan tersebut sudah dipenuhi oleh bank sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Artinya setelah kekurangan tersebut sudah dipenuhi sesuai regulasi yang ada, maka saat ini sudah tidak ada masalah lagi. Selain itu, ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir atas dana miliknya yang tersimpan di bank. Apalagi tabungan nasabah terlindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Ya, mungkin yang pertama kami sampaikan bahwa secara umum memang kondisi perbank kita dalam keadaan baik ya. Kelihatan baiknya dari mana? Nah, pertama indikator rasio permodalan itu di atas 20%, kemudian kredit bermasalah atau NPL masih di bawah 3%. Sebelumnya telah diberitakan beberapa media nasional, Ketua BPK RI Agung Firman Sempurna menyatakan tidak pernah melakukan konferensi pers ataupun mengeluarkan pernyataan tersebut. Apalagi pemeriksaan dilakukan semester kedua tahun 2019, sehingga hasilnya sudah diserahkan sekitar 7-9 bulan lalu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.